Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Dio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan memberikan sedikit informasi teman-teman. Mungkin ini ada yang banyak pertanyaan ya terkait BSU atau bantuan subsidi upah ya, atau mungkin teman-teman menyebutnya bantuan langsung tunai. Itu biasanya apakah di tahun 2021 khususnya di bantuan subsidi upah tenaga kerja ya yang dibidangi oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, nanti kita akan memberikan informasi teman-teman apakah untuk BSU ya, BSU tenaga kerja itu nanti di tahun 2021 itu akan masih mendapatkan apa tidak. Nah, kita juga akan membahas teman-teman ya, mungkin di BSU ya kemarin ada yang di tenaga kerja dan juga ada yang di istilahnya di itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, mungkin bagi teman-teman honorer ya, bagi teman-teman honorer yang memenuhi syarat juga akan mendapatkan BSU atau bantuan subsidi upah. Nah, bagaimana informasi selanjutnya mengenai BSU di tahun 2021? Nah, bagi teman-teman ya, sebelum kita melanjutkan, mungkin Anda baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas. Kalau teman-teman sudah tentunya sudah tahu ya, untuk teman-teman yang tenaga kerja ya, atau mungkin bagi tenaga kependidikan atau pendidikan ya, jadi tenaga guru ataupun tenaga tendik yang mungkin tahun 2020 ya mendapatkan bantuan subsidi upah ya. Nah, nanti di sini kita akan membahas yang di tenaga kerja ya teman-teman ya, karena untuk yang di pendidikan dan di tenaga kerja itu ternyata berbeda ya. Jadi untuk yang pendidikan teman-teman, kemarin kita lihat itu mereka dapat 1,8 juta ya, tapi untuk di tenaga kerja atau BSU tenaga kerja itu mendapatkan 2,4 juta ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini kita akan fokus untuk bantuan subsidi upah di tenaga kerja ya teman-teman. Jadi untuk yang di pendidikan atau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, atau di Kemdikbud, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nanti kita belum membahas di sini ya. Kita akan membahas untuk BSU di Dinas Tenaga Kerja atau tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kita flashback sebentar ya. Jadi untuk teman-teman yang syarat dan besaran BSU ya di tenaga kerja, karena untuk tenaga kerja, untuk di Dinas Tenaga Kerja dan di di Dinas Pendidikan ya, kita katakanlah di Kemdikbud ya teman-teman, itu yang diterima berbeda ya teman-teman ya. Jadi yang diterima berbeda. Kalau untuk di pendidikan kita kembali kita bahas, teman-teman mendapatkan 1,8 ya. Kalau yang di sini nanti di BSU atau tenaga kerja itu mendapatkan 2,4 juta ya. Nah, di sini juga tidak semuanya dapat teman-teman ya. Jadi yang mendapatkan hanya yang memenuhi persyaratan saja ya. Jadi kemarin kalau kita lihat ya, syarat pertama harus WNI ya teman-teman, dibuktikan dengan NIK ya, atau warga negara Indonesia. Yang kedua adalah pekerja atau buruh penerima upah atau gaji dan terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan. Atau biasanya yang teman-teman yang sudah tergabung di BPJS Ketenagakerjaan ya, atau BP Jamsostek, yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Nah, ini kemarin untuk BSU teman-teman, untuk BSU tenaga kerja yang memang yang kalau kita lihat ya, yang menghimpun data ya. Jadi datanya kemarin semuanya terhimpun di BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah bergabung ya di BPJS Tenaga Kerja, yaitu yang memenuhi syarat, dia akan mendapatkan BSU ya. Yang nomor 3 selanjutnya adalah pekerja atau buruh yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Tenaga-Kerjaan atau BP Jamsostek sampai dengan Juni 2020. Nah, ini aktif membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah 5 juta. Cuma sesuai dengan gaji atau upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Ya, jadi yang poin 3 ya, ini bagi teman-teman yang gajinya di bawah 5 juta itu sebagai syarat untuk bisa mendapatkan BPJS Tenaga Kerja. Untuk mendapatkan BSU Tenaga Kerja. Nah, nomor 4 jelas ya, pekerja atau buruh memiliki rekening bank yang aktif, karena untuk dana itu langsung disalurkan atau dikirim
melalui nomor rekening yang sudah didata. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Di nomor 5 ya, besaran BSU sebesar 600.000 per bulan ya selama 4 bulan atau totalnya 2,4 juta. Nah, ini akan diberikan setiap 2 bulan sekali ya teman-teman. Jadi penerima akan mendapatkan uang subsidi sebesar 1,2 juta tiap 1 kali pencarian. Nah, ini ya. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin mendapatkan BSU dari tenaga kerja ya, itu dicairkan dicairkan 2 kali ya teman-teman. Jadi setiap pencairan itu kita menerima dana 1,2 juta ya. Biasanya dicairkan 2 kali dengan total 2,4 juta. Nah, kalau kita lihat teman-teman di ini ya, di ketenagakerjaan itu sama dengan prakerja ya teman-teman. Kalau prakerja juga sama ya, dapatnya 2,4 juta. Ya, karena untuk ini programnya dari Dinas Ketenagakerjaan. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, bagaimana dengan BSU atau bantuan subsidi upah ya di tenaga kerja di tahun 2021. Nah, ini apakah dilanjutkan atau tidak teman-teman? Jadi apakah nanti teman-teman itu akan mendapatkan BSU lagi yang besarannya 2,4 juta atau tidak? Nah, itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat teman-teman dari berita-berita nasional ya teman-teman, kita melihat dari detik.com ya teman-teman. Jadi ini ya, kita lihat pertanyaan mengenai kelanjutan program bantuan subsidi upah atau gaji BSU ya, atau BLT BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Nah, ini akhirnya terjawab. Jawabannya program ini tidak dilanjutkan di tahun ini. Nah, artinya apa? Artinya untuk program BSU atau bantuan subsidi upah di tahun 2021 ini tidak dilanjutkan di tahun ini. Ya, kita lihat dari informasi detik.com ya teman-teman. Nah, ini Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia mengatakan bahwa program BSU memang tidak dimasukkan dalam anggaran APBN 2021. Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk tahun ini ya. Ini artinya untuk tahun 2021 untuk BSU khususnya di ketenagakerjaan ya, ini tidak dilanjutkan ya teman-teman programnya. Jadi kemungkinan dihentikan ya, karena ini kemarin kalau kita lihat informasi sebelumnya ya, bahwa untuk BSU ini memang kalau kita lihat dampak COVID-19 ya teman-teman, sehingga diberikan bantuan BSU. Nah, ini pernyataan dari Menaker ya teman-teman. Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021 memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemenaker sendiri hingga saat ini belum mendapatkan penugasan untuk kembali menyalurkan BSU. Kami ikut keputusan dari komite PEN saja, ungkap kepada Detik. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini masih menunggu teman-teman untuk 2021 ya, mungkin nanti akan dikaji ulang ya. Apakah untuk BSU di tahun 2021 ya, BSU tenaga kerja ya, apakah akan dilanjutkan pencairannya atau tidak ya. Nah, ini teman-teman program yang sudah berjalan dari tahun lalu ini berakhir Desember 2020 ya. BLT upah ini menyasar 12,4 juta pekerja dengan nilai bantuan 2,4 juta per orang. Jadi ini dapatnya ya teman-teman. Jadi dia dapatnya adalah 2,4 juta per orangnya ya. Terus kita lihat teman-teman, kita lihat dari kompas.com ya teman-teman. Ini sebenarnya informasinya ya sama ya teman-teman ya. Jadi untuk ini ya, BLT subsidi gaji tak dialokasikan di APBN 2021. Jadi kemungkinan untuk BSU atau tenaga kerja di tahun 2021 ditiadakan. Ini ya. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk bantuan subsidi upah dalam APBN 2021. Nah, ini teman-teman, pihaknya mengaku masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto apakah BSU kembali diberikan tahun 2021 atau tidak. Untuk program BLT gaji tahun 2021 kami masih menunggu arahan karena tidak dialokasikan di APBN 2021. Ini ya teman-teman. Nah, kita berdoa saja teman-teman ya, semoga untuk BSU ya, BSU tenaga kerja di tahun 2021 ini semoga saja bisa dilanjutkan ya teman-teman ya. Nanti kalau bisa dilanjutkan ya setidaknya bisa membantu perekonomian kita karena adanya dampak COVID-19 ya teman-teman. Ya, kita selalu berdoa teman-teman ya, semoga bantuan subsidi upah ya, khususnya untuk tenaga kerja, mungkin nanti juga untuk yang di pendidikan ya teman-teman, untuk yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, semoga dapat. Nah,
Kita cek sekali lagi teman-teman, ini yang dari CNBC Indonesia ya. Kita akan melihat ini ya. Jadi sebagai karyawan dengan gaji di bawah 5 juta telah mendapatkan bantuan subsidi upah BSU pada 2020 lalu ya, yakni bantuan sebesar nih ya 2,4 juta per prakerja untuk periode 4 bulan nih ya, sampai Agustus sampai dengan November 2020 ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kita lihat di sini. Menurut pembahasan masih dilakukan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kemenaker imbaunya hanya menjalankan penugasan sesuai dengan arahan Komite PEN. Jadi ini untuk Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja teman-teman ya, ini masih menunggu arahan dari ini Komite PEN ya. Terkait kebijakan BSU di tahun 2021 saat ini masih dalam tahap diskusi pembahasan di Komite PEN. Kemenaker tentu sangat siap mendukung program yang sangat baik ini kemudian muncul di tahun depan dengan mempersiapkan desain kebijakan bersama-sama. Ini ya, jadi semoga saja teman-teman untuk BLT atau BSU ya, bantuan subsidi upah tenaga kerja ya, baik itu di guru honorer, tenaga kependidikan maupun di tenaga kerja ya teman-teman. Nah, semoga untuk tahun 2021 itu nanti bisa tetap dilanjutkan sehingga kita bisa membantu perekonomian kita, khususnya bagi teman-teman atau bagi semuanya ya yang terdampak COVID-19. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa membantu bagi teman-teman ya yang mungkin masih menanyakan ya apakah BSU baik itu tenaga kerja ataupun Kemendikbud ya, itu apakah dilanjutkan atau tidak ya. Tadi sudah kita sampaikan. Nah, kita tetap berdoa teman-teman ya, semoga untuk BSU tenaga kerja di tahun 2021 tetap bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.